Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang senyawa asam basa. Nah, di layar kalian sudah melihat ada beberapa contoh senyawa asam basa yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, buah lemon gitu ya. Anda kan bisa mencicipi kalau buah lemon itu terasa asam. Atau juga ini mangga muda. Mangga muda itu kalau kita cicipi itu terasa asam. Pada umumnya ya senyawa asam itu berasa asam tentu saja. Kemudian ini contoh senyawa basa, diantaranya adalah sabun. Sabun ini terasa licin dan juga jangan coba-coba dicicipi, tentu rasanya pahit ya, berbeda dengan asam. Dan yang ini yang atas ini adalah obat untuk mengobati penyakit lambung ya. Kalau asam lambung terlalu tinggi biasanya menggunakan obat mah seperti ini. Baik anak-anakku sekalian, di dalam senyawa asam basa paling tidak kita harus mengenal 3 konsep asam basa. Yang pertama ada konsep asam basa Arrhenius. Yang kedua ada konsep asam basa Brasseler-Lowry, dan yang ketiga ada konsep asam basa Lewis. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep asam basa Arrhenius. Baik, kita mulai saja. Arrhenius ini merupakan salah seorang tokoh kimia berkebangsaan Swedia. Nama lengkapnya ini Svante August Arrhenius, yang hidup pada tahun 1859 sampai 1927. Biodatanya bisa kalian baca di Google juga banyak, di Wikipedia banyak, silakan Anda baca biar Anda bisa mengenal lebih jauh lagi tentang Arrhenius. Baik, menurut Arrhenius yang dimaksud dengan senyawa asam itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air nanti akan menghasilkan ion hidronium atau ion H+. Sementara basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Contoh senyawa asam Arrhenius misalnya HCl. HCl ini kalau dilarutkan dalam air nanti akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Atau juga H2SO4. H2SO4 kalau dilarutkan dalam air menghasilkan 2 ion H+ dan SO4 2-. Atau juga CH3COH. CH3COH kalau dilarutkan dalam air menghasilkan CH3CO- dan ion H+. Jadi ketiga senyawa ini menghasilkan ion H+. Oleh karena itu senyawa ini tergolong dalam senyawa asam Arrhenius. Nah, untuk senyawa basanya ini contoh senyawa basa Arrhenius, misalnya ada NaOH. NaOH kalau dilarutkan dalam air menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Berikutnya ada senyawa BaOH 2 kali. BaOH 2 kali kalau dilarutkan dalam air menghasilkan ion Ba2+ dan ion OH-. Ya. Atau juga NH4OH. NH4OH kalau dilarutkan dalam air nanti menghasilkan ion NH4+ dan ion OH-. Baik, jelas ya. Jadi ketiga senyawa ini menghasilkan ion OH-. Oleh karena itu ketiga senyawa ini tergolong ke dalam senyawa basa Arrhenius. Nah, ada beberapa nama senyawa asam dan basa yang mungkin harus kalian ketahui, dan Bapak ini hanya mengambil beberapa contoh saja. Nanti contoh lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku ataupun kalian bisa lihat di Google juga banyak saya kira ya. Contoh senyawa asam seperti ini. Misalkan yang pertama ini HCl. HCl ini rumus kimianya HCl, nama asamnya asam klorida. Klorida ini diambil dari unsur Cl. Ya, dari klor tambah akhiran ida. Ya, dulu waktu kelas 10 kalian pernah belajar. Kalau rumus kimianya HBr, ini namanya asam bromida. Ya, Br bromida diambil dari Br. HNO3 ini asam nitrat. Nitrat dari N yang mengikat oksigen 3 buah ya. Kemudian ada H2SO4, namanya ini asam sulfat. Ada H3P4, namanya asam fosfat. Sementara CH3COH
Ini namanya asam asetat atau yang sering kita kenal dengan cuka ya. Nah, sementara itu kalau untuk senyawa basa ini ada misalkan rumus kimianya LiOH. Ini namanya litium hidroksida. Litium dari Li, hidroksida dari OH ya. NaOH, nama senyawanya natrium hidroksida. Natrium dari Na, OH-nya hidroksidanya jadi OH ya gitu ya. Kalium hidroksida, ini berarti KOH. Kemudian MgOH 2 kali, namanya ini magnesium hidroksida. Ca 2 kali, namanya kalsium hidroksida. Dan NH4OH, namanya amonium hidroksida. Jelas ya? Jadi nama senyawa basa itu selalu diakhiri dengan kata hidroksida. Sementara depannya ini diambil dari unsur pertamanya, nama unsur pertamanya. Baik. Selanjutnya ada istilah-istilah penting dalam asam basa arrhenius yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada asam monoprotik. Asam monoprotik itu merupakan asam yang jika dilarutkan dalam air, setiap satu molekulnya nanti akan menghasilkan satu buah ion H+. Ya, contohnya yang tadi, misalkan HCl, satu molekul HCl nanti akan menghasilkan satu buah ion H+. Ya. Atau juga HNO3, satu molekul HNO3 nanti kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan satu buah ion H+. Senyawa-senyawa asam seperti inilah yang dinamakan dengan senyawa asam monoprotik ya. Nah, berikutnya ada yang dinamakan dengan asam poliprotik. Kalau asam poliprotik yaitu asam yang apabila dilarutkan dalam air, setiap satu molekulnya nanti menghasilkan lebih dari satu ion H+. Jadi ion H+-nya dihasilkan lebih dari satu. Contohnya ini, misalkan H2SO4. H2SO4 kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan 2 buah ion H+. Atau juga H2S atau asam sulfida. Asam sulfida kalau dilarutkan dalam air ini menghasilkan 2 buah ion H+. Atau juga misalkan asam fosfat H3PO4. Setiap satu molekul H3PO4 akan menghasilkan 3 buah ion H+. Karena ketiga senyawa ini menghasilkan lebih dari satu ion H+, maka ketiga senyawa ini dimasukkan ke dalam senyawa asam poliprotik. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, untuk yang menghasilkan 2 buah ion H+, ada istilah lainnya atau ada istilah khusus. Namanya asam diprotik. Asam yang menghasilkan 2 buah ion H+. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kalau yang monoprotik hanya 1 ion H+, yang poliprotik itu lebih dari 1, dan yang 2 itu ada nama khususnya itu diprotik. Baik anak-anakku sekalian, ini untuk menguji keterampilan kalian, melatih keterampilan kalian, melatih pemahaman kalian. Silahkan, ini ada latihannya, Anda tulis di buku latihan, nanti akan Bapak periksa ya. Jadi ini Anda tinggal diminta untuk menuliskan reaksi ionisasinya. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.